Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan ke Pasar Senen. Mau ke sentra pakaian bekas impor. Saya mau nyari celana sama jaket. Saya hari ini berangkat dari stasiun Sudimara, jadi nanti akan transit di Tanah Abang. Kalau dari stasiun Sudimara kita ke jalur 2 menuju ke arah Tanah Abang, naik kereta dari Rangkas, dari Parung Panjang atau dari Serpong. Semuanya sama, lewat Sudimara. Hari ini hari Sabtu dan terlihat ramai. Kalau gitu kita tunggu kereta dulu teman-teman. Kereta ke Tanah Abang dari stasiun Rangkas Bitung terpantau ramai sekali di hari Sabtu teman-teman, karena ada gangguan perlintasan di stasiun Parung Panjang ke Cisauk. Lagi ada perbaikan rel. Kita tunggu yang 5 menit lagi aja. Oke, kereta selanjutnya udah masuk teman-teman. Semoga sepi deh. Tadi saya nggak jadi naik, ramai banget. Ini sih dari Serpong tadi, sepi. Oke. Sudimara ini jadi stasiun penyumbang penumpang terbanyak kalau di hari biasa. Tapi di weekend juga sama sih, orang-orang yang mau ke kampus Unpam juga pada turun di sini atau di Rawabuntu. Oke, kita naik. Oke, sudah sampai di stasiun Tanah Abang. Itu sebenarnya ada kereta ke arah Manggarai. Jadi kalau misalkan kita ke arah Pasar Senen, mungkin teman-teman ada yang mau naik kereta antar kota ke Pasar Senen dan transit di Tanah Abang, tidak ada yang langsung berhenti di stasiun Pasar Senen teman-teman. Jadi keretanya itu kalau misalkan kita ambil Bekasi via Pasar Senen, dia harus transit dulu ke Gang Sentiong. Nah kalau misalkan kita naik kereta yang ini nih via Manggarai, ini kita transitnya di Tanah Abang. Jadi kalau mau ke Pasar Senen itu tinggal milih mau transit lewat mana. Mau transit lewat Gang Sentiong kah? Transit di Gang Sentiong atau transit Jatinegara. Jadi antara dua itu. Menurut saya kayaknya milih ke Gang Sentiong aja kali ya. Walaupun keretanya agak jarang tapi lebih sepi. Lihat ya, itu kalau Manggarai rame karena orang-orang juga banyak yang transit ke arah Bogor. Oke, kalau gitu saya mau ambil uang tunai dulu kali ya, karena takutnya nanti di Pasar Senennya kita mau beli-beli susah, harus siap uang tunai. Nah kalau misalkan mau ke ATM di stasiun Tanah Abang itu kita lurus aja, jangan belok ke situ. Kalau ke situ ke peron, kita lurus aja. Nanti setelah lurus kita ambil kanan ke arah tangga, jangan ke arah eskalator. Eskalator itu keluar, bisa juga lewat eskalator tapi lebih dekat. Kita ambil kanan aja lewat tangga, karena langsung ke ATM. Nah ATM-nya itu ada BRI, CIMB, BTN, BCA, sama BSI. Oke, untuk ke Pasar Senen dari Tanah Abang kita ambil jalur 1 teman-teman. Saya mau ambil gerbong depan aja. Kalau misalkan kita ambil jalur 1, maka kita harus naik yang Bekasi via Kampung Bandan. Nanti dia lewat dong Pasar Senen, nanti kita transit ke Gang Sentiong. Nanti di Gang Sentiong kita nyebrang. Nah, habis nyebrang kita naik lagi kereta ke arah Kampung Bandan. Jadi itu Pasar Senen itu yang dibuka atau yang peron bisa berhentinya hanya peron yang dari arah Bekasi teman-teman. Kalau dari arah Jakarta Kota atau dari arah Kampung Bandan tidak berhenti keretanya.
mungkin karena di stasiun Pasar Senen itu kan stasiun yang banyaknya kereta ke antar kota ya. Jadi mungkin karena banyak kereta antar kota yang terparkir di stasiun Pasar Senen, atau peronnya itu jadi peron untuk menunggu kereta antar kota, makanya hanya dibuka satu peron untuk kereta komuter lain berhenti. Bisa dibuka hati-hati telah tiba di stasiun Transit Duri. Stasiun Transit Duri, pintu dibuka hati-hati. Kalau misalkan kamu mau ke arah Tangerang, ke Pasar Lama Tangerang, atau ke Terminal Poris, itu bisa transit di stasiun Duri ini. Nanti naik kereta tujuan Tangerang. Pintu ditutup kembali, hati-hati. Oke, kita udah sampai di stasiun Kampung Bandan. Di sini kamu bisa transit ke stasiun Jakarta Kota, ataupun kalau mau ke Tanjung Priok juga bisa. Jadi nanti naik rel yang atas. Kalau misalkan air laut lagi naik, biasanya relnya kebanjiran, walaupun nggak separah dulu sih, tapi masih kebanjiran. Dan kiri dibuka hati-hati. Nah, kita udah sampai di stasiun Kemayoran, teman-teman. Kalau teman-teman mau ke Pasar Baru, ke Istiqlal, ini bisa nih lewat sini. Bisa turun di sini, tapi lebih dekat sih turun ke Juanda ya. Cuma kalau dari Bekasi nggak mau transit-transit, bisa turun di Kemayoran. Ke PRJ juga bisa dari sini. Jadi kereta ini karena dari Kampung Bandan ya, dia nggak akan berhenti di stasiun Pasar Senen, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau turun di stasiun Pasar Senen harus transit dulu di stasiun Gang Sentiong, kemudian naik kereta kembali lagi ke arah Kampung Bandan. Nanti dia akan berhenti di stasiun Pasar Senen. Karena peron di sini ya, yang sebelah kanan itu untuk keberangkatan antar kota. Sesuai dengan perhitungan Bali, berdasarkan penerbangan Delta Sudah tidak tertinggal. Selamat siang, selamat datang dan tiba di stasiun Gang Sentiong. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Kita ke toilet dulu. Ini peronnya kecil amat ya. Nanti kita akan ke jalur 2 tuh, seperti rombongan itu. Ya, para penumpang itu semuanya mau transit ke arah Pasar Senen, teman-teman. Jadi nunggunya di jalur 2. Hati-hati jalur 2 masuk ke Magelang tujuan stasiun Pasar Senen Kampung Bandan. Dari Tanah Abang sebagai kandang 631 dan jangkauan dengan kereta. Periksa jalan kereta kembali. Kemudian serta bergolongan Delta Sudah tidak tertinggal. Selamat. Anda menggunakan jasa layanan kereta KAI Komuter selama perjalanan sampai tujuan. Oke, kita udah sampai di stasiun Pasar Senen. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kalian dari Bekasi, Cakung, Pranji ya, Jatinegara, bisa naik yang langsung ke arah Kampung Bandan via Pasar Senen aja, nggak usah transit-transit. Tapi kalau misalkan dari Tangerang, dari Rangkas, dari Bogor, itu semuanya harus transit, tinggal milih mau di Gang Sentiong atau di Jatinegara. Tinggal pilih aja mana yang lebih nyaman. Oke, lumayan ramai juga yang turun di Senen nih hari ini.
Jadi untuk keluar dari stasiun Pasar Senen kita harus lewat underpass. Cuma underpassnya kayaknya nggak luas ya, jadi antri banget teman-teman. Will be departing soon. Thank you for trusting Philips. Jadi buat warga Jakarta ini harusnya punya satu-satu nih flash ya. Soalnya kalau pakai Gojek ya beli tiketnya ini di stasiun Pasar Senen ada yang nggak dapat sinyal men. Jadi QR-nya itu nggak muncul. Ada repot tuh. Ya, mending beli flash sih ya warga Jabodetabek, karena flash itu kan nggak cuma buat kendaraan umum ya, bisa juga dipakai buat belanja di Indomaret ya, naik Transjakarta ataupun naik Jaklingko. Jadi tadi antrinya itu karena banyak yang menemukan masalah ketika keluar gate. Kebanyakan sih QR-nya nggak kebaca atau nggak ada sinyal, nggak muncul QR-nya. Oke, kita udah di stasiun Pasar Senen. Ini adalah ruang tunggu untuk keberangkatan ke luar kota. Sebenarnya nggak perlu risau ya, karena kalau di sini tuh Pasar Senen tuh udah kelihatan. Nah ini jalur 4 menoreh tuh, jalur 1 berantas. Oke, kita keluar dulu teman-teman. Nah kita mau ke sentra baju bekas Pasar Senen. Sebenarnya Pasar Senen sekarang tuh lebih teratur ya. Tuh di depan sini ada taman. Dulu di sini ada gelanggang remaja nih. Terus di sebelah kanan ada kolam renang. Oh masih ada kolam renangnya ternyata. Jadi kalau yang mau berenang nih bisa juga tuh. Kolam renang saya sih murah ya kolam renang di sini ya. Itu kolam renang teman-teman. Oke, untuk sentra baju bekas itu ada di sebelah kiri. Kalau Senen Jaya, pusat grosir Senen Jaya itu banyaknya jam tangan ya. Tapi saya mau ke sana dulu dah. Mau benerin jam tangan dulu kali ya. Nah kalau di Senen Jaya di bagian bawahnya nggak cuma jualan jam teman-teman, ada jual kacamata juga tuh, keren-keren kacamatanya. Kalau di sini range harga kacamatanya itu kisaran di 200 sampai 300 ribu sih. Selain kacamata juga ada jam tangan, bisa servis atau beli baru. Pasar grosir Senen Jaya ini terdiri dari 5 lantai, gak cuma kacamata dan jam, juga ada aksesoris handphone dan food courtnya teman-teman. Oke, jadi saya nggak akan explore sampai lantai 5 karena kita mau ke ini ya, pusat grosir baju second ya. Ini udah selesai nih, saya ganti tali jam ya. Jam saya ngeletek banget, tadi kena 75. Saya nggak tahu sih pasarannya berapa ya. Kalaupun kita beli di online juga kan kita agak bisa masangin ya. Mungkin kalau misalkan beli di online murah, tapi masangnya PR. Makanya kita ya udahlah. Di Senen juga ada hotel ya buat teman-teman yang dari luar kota dan mau nginep di sekitaran Senen. Karena Senen itu sentral ya. Dia mau ke Monas deket, Istiqlal deket, Pasar Baru deket, mau kulineran di Pecenongan deket, kulineran malam. Bisa nih ke H Hotel. Terus dia juga ada mall ya.
Mall Atrium. Oke, kita langsung masuk aja deh dari pintu utara kali ini. Oke, sama aja nih, masuk lewat sini aja. Oh, pasarnya kesini guys, pindahnya. Kayaknya salah nih teman-teman nih. Ini mah pasarnya. Kalau mau nyari bahan kue di sini nih, cuma kita lagi nggak mau nyari bahan kue, kita mau nyari baju. Jadi kita harus ke sebelahnya lagi. Kalau yang tadi itu adalah pasar basahnya. Jadi dulu pasar basahnya itu kan kebakaran ya, terus dipindah. Nah ini kemana ini kita keluarnya ya? Lewat mari ada. Nah ini Senen Jaya 1 dan 2. Kalau mau ke pasar subuh, ini juga bisa ke sini nih. Kalau malam tapi ramenya. Kalau jam segini kayaknya udah sepi dah. Malam nanti nih rame. Ini di pinggir jalan juga malam rame nih. Kalau malam tuh mereka buka bal di pinggir jalan. Jadi mungkin bisa dapat harta karun. Ini kita lihat pasar subuh dulu deh. Pasar subuh versi siang. Ini dimsumnya asli enak dah. Cuma ya tinggal sedikit ya kalau siang. Cuma tinggal beberapa aja. Tuh ada donat kentang premium. Ini apa nih? Ada dimsum juga. Ini kalau malam nih sempit banget asli. Penuh nih. Ini mah kosong nih mah. Kalau malam penuh banget. Kita lanjut ke lantai dasar buat nyari-nyari baju celana. Oh, ada food court juga di mari ya. Anjir, rame banget. Enak-enak lagi kayaknya. Oh. Ini 35 nih. Beginilah suasana sentra pakaian bekas di Pasar Senen, teman-teman. Kelihatan ramai banget kan? Pembeli yang datang ke Pasar Senen ini nggak cuma beli untuk kebutuhan pribadinya aja, tapi juga beli untuk dijual kembali biasanya. Biasanya yang ngejual kembali itu yang tahu merek ya. Kalau yang nggak tahu merek kayak saya mah, ya udah cari yang cocok di badan aja. Jadi di sentra pakaian bekas Pasar Senen ini, kalian bisa nemuin berbagai macam, dari underwear sampai outer. Nah, harganya juga macam-macam. Jadi kalau misalkan kayak kardigan atau jaket-jaket tipis itu ada yang ceban, harganya 10.000. Kalau misalkan mau nyari kemeja atau celana-celana kerja, celana bahan, biasanya ada yang di 35.000. Terus kalau jaket-jaket gitu juga sama, 35 ribuan. Kalau misalkan mau jeans atau celana bahan yang agak bagusan, biasanya ada di harga 50 sampai 65.000. Sepatu pun ada, tapi ini bukan second, kayaknya di baru. Terus juga di sini ada yang nggak ada price tag-nya, jadi kalian harus nego-nego sama penjualnya. Biasanya yang nggak ada price tag-nya itu barang-barang branded ya. Walaupun dijual mahal sama penjualnya, tapi tetap harganya tuh jauh lebih murah dibandingkan kita beli yang baru ya. Kalau untuk di Pasar Senen sendiri sih harus pinter-pinter lihat kondisi barangnya ya. Karena ya namanya barang second ya. Kita nggak tahu ya, ada bolong lah, ada noda lah atau apa gitu. Sekian video perjalanan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau melakukan perjalanan ke sentra pakaian bekas Pasar Senen. Nggak cuma sentra pakaian bekas ya, di sini juga ada sentra kuliner Pasar Subuh, juga ada pasar basahnya, di mana pasar basahnya ini lengkap banget, bahan kue ada, bahan sehari-hari ada,
terus juga ada sentra kacamata dan jam tangan di Pasar Senen. Paket lengkap sih sebenarnya ya. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.